Bagi Anda laki-laki yang sudah mulai berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang sudah mulai ada gejala buang air kecil seperti PAK mengedan, malam sering terbangun, tidak lampias saat berkemih, hati-hati, mungkin Anda sudah mulai mengalami gejala prostat, segera kontrol ke dokter urologi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker prostat. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Nugroho Purnomo SPU, dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sedikit banyak kita sempat mention seputar kanker prostat. Tapi kalau secara by definition, secara medisnya sendiri, mungkin bisa dijelaskan dulu dok, prostatnya dulu ya. Tadi kan sebenarnya sudah disinggung sedikit. Nah, kenapa sih akhirnya di laki-laki ini ada prostat, fungsinya apa, dan kenapa berisiko mengalami cancer gitu? Jadi prostat itu punya dua fungsi dia sebenarnya ya. Ya satu, dia salah satu kelenjar reproduksi lah ya pada pria yang memberikan nutrisi pada sel air mani ya, sehingga dia air mani itu memiliki sel sperma yang baik lah. Itu secara fungsi secara reproduksi. Kemudian dia juga memiliki fungsi untuk berkemih juga. Jadi kan posisi kelenjar prostat itu dia di leher dari kandung kemih ya. Jadi dia juga berfungsi sebagai katup sebenarnya supaya orang tuh nggak ngompol gitu untuk pipis. Jadi laki-laki itu kan punya dua katup sebenarnya. Ya, katup prostat interna dan yang eksterna ya. Jadi pada saat kita laki-laki pengen berkemih, kelenjar prostat itu akan terbuka gitu sehingga dia akan keluar kencingnya. Jadi kan kita kan udah ada sensasi mau berkemih nih, mau pipis. Kan kita nggak langsung ngompol ya. Jadi kita ke kamar mandi dulu, kita buka celana, kita pipis gitu ya, mendorong. Nah itu kan semua diprogram ya oleh otak, oleh otak kita. Otak kita memerintahkan tuh, oke prostat buka, dikebuka tuh prostatnya sehingga dia akan keluar air kencingnya. Selesai kencing dia akan nutup lagi gitu. Jadi fungsinya kan setelah pipis kan kita nggak basah terus ya, akan berhenti gitu ya. Dan itu juga berfungsi pada saat hubungan suami istri juga. Jadi kalau misalkan kita ejakulasi kan nggak bercampur dengan air pipis. Ya. Jadi pada saat kita ejakulasi ya yang keluar air mani. Air kencingnya itu nggak keluar karena itunya nutup dia, si prostatnya, sehingga air kencingnya itu nggak bercampur. Jadi beda jalur ya dok ya? Atau? Jalur sama kan kalau kita pipis dan ejakulasi kan lewat lubang yang sama dong, melalui lubang penis juga. Tapi jalur air kencing kan nih kandung kemih nih di sini. Ini ginjal, kandung kemih, ini pipis. Nah, tapi kalau misalkan saya sperma ini kan testis ya, dua buah zakar, ya kan? Kemudian vas deferens, vesikula, ini prostat. Nah, itu kan nggak bercampur tuh. Kalau misalkan kita mau pipis, ya kan? Ini nutup, nggak bercampur air mani. Pada saat kita ejakulasi, si prostat itu nutup sehingga dia nggak nyampur oleh air kencingnya. Itu fungsinya kelenjar prostat ya. Nah sekarang tadi udah dijelaskan juga kelenjar prostat itu kan ada sel-sel hormon juga di situ ya. Dan semakin umur sel-sel itu ada imbalance lah sebenarnya secara sampai saat ini yang sudah terbukti itu memang secara umur ya, makin tua terjadi imbalance hormonal lah di situ. Nah karena terjadi imbalance hormonal itu sel-sel kanker itu dia akan muncul dia di situ. Lebih dominan dia di situ. Apalagi plus kalau misalkan ada genetik atau keturunan, sel-sel itu akan dia muncul dan menimbulkan gejala ya. Apalagi plus pasien-pasien yang ya tadi yang ada faktor resikonya diperberat nih, makannya dia nggak sehat, kurang olahraga, kurang aktivitas ya, itu memperkuat faktor resikonya sehingga yang tadinya harusnya sel-sel ini bisa diredam ya karena gaya hidup yang nggak baik, dia muncul gitu. Seperti itu. Baik, kalau kita melihat kayak tadi kan sempat di-mention juga bahwa faktor risiko beberapa diantaranya adalah kayak faktor genetik ya, di mana 30-40%. Tidak jaminan bahwa semua omnya yang punya itu akan nurun gitu ya. Meskipun ada 30-40%. Nah, yang sayangnya yang masuk 30-40% itu biasanya emang ya random aja gitu dok, atau gimana? Random aja, jadi gini. Semua, tadi kan saya sudah bilang ya, semua orang itu tuh punya potensi sel cancer. Kita tuh punya ya. Sekarang tinggal pilihan kita nih dan usaha kita
supaya si sel cancer ini nggak muncul gitu kan. Atau walaupun dia ada, minimal dia kita redam lah. Di situ aja gitu. Jadi nggak sampai dia muncul gitu kan. Plus tadi udah genetik nih 30-40 itu sudah ya sudahlah, terima saja lah, mau gimana kan kita dilahirkan kita nggak bisa milih ya, bapak kita sehat atau bapak kita ternyata kanker prostat, ya itu sudah kita terima lah kan, sudah tidak bisa kita tolak ya. Nah sekarang bagaimana usaha kita nih, jangan sampai sel-sel yang sudah diturunkan ke kita, ke badan kita ini, supaya dia tidak muncul gitu, supaya tidak menimbulkan gejala, supaya hidup kita bisa lebih panjang gitu kan. Ya tadi dengan gaya hidup yang sehat gitu. Jadi itu memang mungkin selalu diulang-ulang terus ya. Semua sampai kita bosan kadang hidup sehat. Iya. Itu gampang diomongkan tapi kan susah dikerjakan sebenarnya ya. Yes. Jadi memang ya kita harus meluangkan waktu lah. Itu kan kebiasaan ya. Betul. Jadi kalau misalkan sulit itu karena tidak terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan kita memang sudah dibiasakan nih makan sehat, tidur kerja yang tidak stres, tidur cukup gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menurunkan resiko dari kanker prostat. Tapi ada lagi yang paling penting, tadi saya sudah sebutkan juga, deteksi dini itu yang paling penting. Jadi memang pemeriksaan PSA dan USG itu yang paling simpel lah. Karena kalau misalkan kita udah hidup sehat nih, oke lah udah makan cukup, sehat semua, tapi diperiksa PSA-nya kok ternyata memang tinggi gitu kan. Resiko nih kanker prostat. Ya memang harus dikerjakan terapi selanjutnya ya dengan biopsi atau maupun operasi gitu. Baik. Kalau untuk yang genetik oke lah 30-40%, meskipun ada pilihan mereka mau hidup sehat atau enggak gitu ya. Nah tapi kalau untuk yang non genetik sama sekali gitu, maksudnya di riwayat keluarganya tidak ada sama sekali gitu ya. Ini kan sangat ya, meskipun kayak tadi ya, benar ada sel jahat, sel baik gitu, dengan dipengaruhi pola hidupnya, makan sehat enggak, ini dan lain sebagainya. Nah kalau mereka yang kayak enggak ada riwayat sama sekali, terus kayaknya hidupnya udah sehat deh versinya, mereka nggak tahu ini objektif atau subjektif ya. Itu masih bisa berisiko juga nggak sih dok? Maksudnya kayak kan di luar sana tuh banyak yang lifestyle-nya oke, tapi lifestyle-nya nggak oke, nggak aman-aman aja gitu. Kayak itu secara kayak idiopatik nggak sih? Kayak nggak jelas gitu. Iya. Jadi udah hidup sehat, tidak ada genetik ya. Apakah pasti terjamin tidak gitu ya. Tapi minimal kan gini, kan semua orang tuh betul tadi kan sudah saya sebutkan lah. Semua kita potensi, kita kan punya penyakit masing-masing ya. Ya apapun itulah, sel cancer atau penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi minimal dengan kita gaya hidup sehat ya, istirahat yang cukup, kan kita menurunkan probabilitas. Resikonya itu kita turunkan gitu. Kalaupun memang semua udah kita kerjakan, udah hidup sehat semua segala macam, kok masih kena juga, ya sudahlah, itu sudah ujian dari Allah lah, itu udah di luar kuasa kita gitu kan. Kalau itu memang sudah terjadi ya sudah. Terus apa sih yang bisa kita kerjakan? Ya deteksi dini itu tadi gitu. Dengan deteksi dini minimal penyakit kanker itu kita bisa obatin lebih dari awal, hasilnya lebih baik, umur kita bisa lebih panjang kan ke situ. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita berapa gitu ya Mas ya. Betul. Tapi yang paling penting kan kita usaha gitu kan, meningkatkan probabilitas untuk kita lebih sehat gitu kan, menurunkan resiko terkena kanker gitu kan ya dengan gaya itu. Apakah dengan itu kita akan terjamin bebas 100%? Ya enggak, apalagi maaf ya sekarang lingkungan juga kan ya, asap semua, makanan kita kan nggak tahu semua yang kita sajikan ya. Betul. Bagaimana penyajiannya, daging protein apapun itu, penyajiannya dia tidak baik kan, makanan cepat saji, itu kan semua ada faktor resikonya gitu. Tapi kita kan sebagai manusia kita usahanya apa? Ya tadi untuk menurunkan kemungkinan kita terkena sel kanker. Oke dok, terakhir sebelum break dok, kalau dari kan memang di pria nih ya, kalau pria secara faktor risiko tadi sudah disebutkan, tapi kalau kayak secara ras sendiri kayak Indonesia, maksudnya orang-orang timur atau orang-orang barat itu siapa yang lebih berisiko? Ya ini berita agak buruk ya. Memang ras Asia itu juga cukup tinggi ya. Amerika tentu yang paling tinggi ya, karena kan ras Amerika itu kan kebiasaan konsumsi daging ya, daging merah itu ya, itu mereka kan udah hampir rutin lah. Kalau ke Amerika itu udah semua cancer tuh udah di orang-orang ras Amerika tuh udah paling tinggi lah. Betul. Asia masih 50-50 sebenarnya. Kita kan pemakan daging kan masih ada, vegetarian pun masih ada gitu ya. Jadi sebenarnya nggak setinggi orang Amerika. Plus kita deteksi dini untuk orang Asia, Indonesia ya, kita ngomong orang Indonesia itu kan deteksi dini kita juga masih agak rendah ya. Untuk pemeriksaan PSA aja tidak semua orang dicek tuh. Sehingga
untuk yang ketahuan untuk sel kanker sendiri itu sebenarnya nggak rendah angkanya ya, karena angka biopsinya, angka deteksinya juga rendah gitu, sehingga angka kanker prostatnya tidak terlalu ketahuan sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin dia ketahuannya nanti udah lanjut, udah umur 70, 80 kan udah nggak banyak yang bisa kita kerjakan ya. Jadi bisa dibilang kok kena umur 80 misalkan ya, kena umur 80 kanker prostat itu sebenarnya mungkin dia bisa dia cegah tuh pada saat umur 50 gitu ya. Kalau 50-nya dia baik ya, umur di usia lanjutnya itu bisa kanker prostatnya bisa kita hindari. Oke, jangankan cek PSA dong, mungkin ada tes PSA aja orang nggak ngerti dong. Iya, betul, gitu ya. betul. Nah itulah edukasinya kita, makanya hari ini edukasi Dr. Nugroho juga hadir hari ini ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker prostat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nugroho Purnomo SPU, dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, dok, sekarang kalau kita berbicara tentang perjalanan dari kanker prostat itu sendiri, ini kan pasti sifatnya kronis ya dok ya, maksudnya tidak semalam terus kemudian berproses, karena kan biasanya kalau kanker itu prosesnya panjang sekali gitu. Nah, kalau kita berbicara dari kayak stage awalnya gitu ya, mungkin katakanlah kayak tadi di usia 40 bagi mereka yang punya genetik gitu ya, atau 50 yang mungkin tidak tahu ada riwayat atau tidak ada riwayat. Nah sebenarnya proses pembesaran dari si proses itu kan ada yang jinak, ada yang ganas, ya, akhirnya bisa berujung pada kanker itu sendiri. Nah perjalanannya itu per orang akan sama dalam artian kayak pembesarannya dan akhirnya terjadilah kanker di situ, itu berbeda-beda tiap orang dan biasanya terjadi kayak tahunan atau seperti apa dok? Berbeda-beda ya tiap orang, dan kanker prostat ini termasuk yang slow progression sebenarnya, lambat ya. Jadi ada yang bilang tahunan ya, baru dia dari stadium 1 gitu ya, kedua, ketiga, keempat itu kadang-kadang lama dia, tahunan ya. Jadi kanker prostat itu termasuk yang lambat, slow progression kalau kita sebutkan ya. Tapi kalau misalkan dia memang sudah ke stadium 4 itu kan sebenarnya udah terlambat ya. Pilihan terapinya udah nggak banyak gitu ya. Sehingga yang paling baik itu memang ya kalau sudah ketahuan di stadium awal itu ya cepat kita lakukan terapi lah ya, apapun itu bentuknya ya bisa operasi ya, ataupun dengan obat-obatan. Tapi memang kalau secara literatur keilmuan itu ya startnya itu 50 sebenarnya ya, paling umum tuh 50, jadi umur 50 tuh udah mulai lah. Jadi kalau memang udah ketahuan cepat kan lebih baik ya kita treatmentnya. Tapi kalau memang ada genetik ya, udah disebutkan tadi ya, kan meningkat tuh 34%, ya tentu dia lebih awal lagi deteksi dininya. Mungkin umur 40, 45 dia udah mulai cek rutin PSA ya, walaupun belum ada keluhan. Karena umur 40, 50 itu pasti belum ada keluhan, jarang sekali. Keluhan kencing, keluhan itu belum ada keluhan sama sekali. Gitu. Jadi tentu jawabannya adalah berbeda-beda ya, tapi ya secara umum kanker prostat itu termasuk yang lama ya, dia slow progression. Seperti itu. Oke, nah bagi mereka kayak laki-laki yang katanya disebutkan lansia dengan kondisi genetik atau non genetik, tapi kalau kita kayak ada orang-orang atau pria yang dia punya komorbiditas tertentu dok, misal kayak sindrom metabolik dan lain sebagainya, atau mungkin yang lain ya non sindrom metabolik, itu ada nggak dengan orang-orang dengan riwayat ini yang kemudian entah ada genetik atau tidak ada genetik, risikonya lebih tinggi? Iya dong. Orang dengan komorbid ya seperti gula ya, kalau kita yang paling banyak itu kan diabetes mellitus ya, TBC misalkan ya, dengan imunokompromis yang daya tahan tubuhnya itu memang rendah, kan badan kita itu kan punya sistem proteksi sendiri sebenarnya Mas ya. Setiap hari ini kan kita diserang nih, ya ya sel-sel apapun itulah. Sekarang kan tergantung daya tahan tubuh kita nih, kita bisa melawan atau meredam gitu kan. Nah orang-orang yang dengan daya tahan tubuh rendah seperti gula, kemudian orang TBC, tentu resikonya menjadi lebih tinggi dia untuk terkena penyakit-penyakit kanker ya.
Jadi balik lagi daya tahan tubuh itu yang paling penting nih, apalagi kalau yang usianya masih di awal-awal nih, 40, 50 itu kan dengan gizi yang baik ya, istirahat yang cukup, harusnya sih bisa ya kita melawan sel-sel kanker tersebut gitu. Karena kalau udah agak umur nih 60, 70, makannya juga udah susah, gerakannya juga udah susah, tentu akan lebih effort lah untuk melawan sel-sel kanker. Betul. Karena kalau udah lanjut ya agak susah ya, kan udah stadiumnya lanjut, terus imunnya juga udah mulai ngedropnya, jadi penanganannya bisa lebih effort lagi gitu ya, harusnya dari awal. Nah, ngomong-ngomong dari awal kan berarti terkait deteksi dini, meskipun banyak yang tidak dapat hidayah untuk deteksi dini ya dok ya. Tapi kalau misal hari ini kita mengedukasi masyarakat bahwa harus periksa karena kita laki-laki dan mungkin ada beberapa faktor risiko yang disebutkan tadi gitu ya. Itu kayak pemeriksaannya itu seperti apa sih? Maksudnya kayak selama ini yang kita tahu kan tahunan itu MCU gitu ya. Nah, apakah itu it's a part of MCU atau ada pemeriksaan lanjutan sendiri gitu? Jadi kalau pemeriksaan medical check up yang untuk laki-laki biasanya sudah include tuh. Sudah dimasukkan pemeriksaan PSA ya, atau prostat specific antigen, atau pemeriksaan USG. Itu biasanya udah rutin lah. Pemeriksaan PSA itu diambil darahnya mas. Ya, diambil darah nanti akan keluar range-nya berapa ya. Normalnya itu 4. Jadi kalau misalkan dia udah di atas 4, 10, 20, 30 itu resiko untuk kanker prostatnya semakin tinggi gitu. Dan pemeriksaan USG itu untuk melihat pembesaran prostatnya udah sejauh mana gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh kenapa sih orang tidak mau medical check up tuh karena dia merasa sehat. Ya, jadi kadang-kadang kan orang tuh kalau udah sehatnya diambil, dia sakit baru tuh dia, waduh nih kayaknya gue harus periksa nih, harus segala macam gitu ya. Jadi jeleknya kanker prostat tuh seperti ini. Memang kanker prostat itu tanpa gejala ya, yang di stadium awal, sehingga orang merasa saya masih jauh lah dari kanker prostat. Tapi begitu bergejala atau dia sudah kalau bahasa kita tuh metastase ya, menyebar ke tempat yang lain, itu yang paling sering itu ke tulang belakang mas, kalau untuk kanker prostat ya. Jadi kadang-kadang pasien datang ke saya itu tuh udah pakai kursi roda. Udah kursi roda, udah nggak bisa jalan, kencing ngompol, maaf ya, BAB-nya juga udah nggak bisa ditahan. Setelah kita periksa baru ketahuan nih ternyata kanker prostat yang sudah menyebar ke tempat yang lain. Ini udah terlambat dong, udah sulit kita ya. Terapi, pilihan terapinya juga sudah terbatas gitu. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan ya kita cuma bisa menahan nih supaya si kanker prostat ini nggak nyebar yang tempat lebih jauh gitu. Karena kan kasihan kan umur 60-70 kan kalau dengan kursi roda kan kualitas hidupnya sudah terganggu ya. Betul. Nah itulah pentingnya, makanya yang perlu saya sampaikan kadang-kadang itu pentingnya medical check up tuh. Jangan sampai nanti di umur kita kan terus bertambah mas. 60, 70, 80 ya kan. Umur ya. Pasti umur akan bertambah. Sekarang pilihannya mau gimana nih umur 70 nih, mau yang tetap bisa traveling, bisa lari, hiking, atau mau di kursi roda, itu kan pilihan kan. Nah itu dimulai dari umur 40-50 gitu. Amit-amit nih terbukti umur 50 nih ya, terbukti kanker prostat, terapinya kan bisa kita operasi misalkan ya, atau dengan obat, sehingga nanti umur 60, 70 itu bisa tetap sehat gitu, nggak perlu kursi roda, nggak menyusahkan orang. Jadi tujuan-tujuan dengan deteksi dini atau medical check up itu, supaya nanti itu di umur kita yang insya Allah kan 60, 70 tuh kita tetap sehat gitu. Umur memang nggak ada yang tahu, tapi kan pilihan. Kita umur 70 tuh masih mau lari atau di kursi roda gitu kan. Arahnya ke situ sebenarnya. Oke, jadi pilihan ya. Maksudnya kayak orang mau MCU itu kadang-kadang masih sehat, dia berasa nih saya masih sehat sehingga takut didiagnosis atau ada ketakutan, aduh nanti jangan-jangan gue ada kanker nih gitu kan. Ya. Tapi kalau tidak dari awal nanti di usia 60-70 tiba-tiba didiagnosis sudah stadium lanjut, agak berat juga ya, nggak bisa stay in shape, nggak bisa stay fit gitu ya. Makanya harus dari awal Anda memeriksakan untuk preventif dari awal dan penanganan lebih awal. Jauh lebih mudah. Nah, penanganannya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, nah
masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker prostat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsateday.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nugroho Purnomo SPU, dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah dok, untuk penegakan diagnosis tadi sudah ada beberapa pemeriksaan ya PSA itu. Nah sekarang setelah ditegakkan diagnosis bahwa orang ini ada kanker prostat gitu, ini biasa penanganan awalnya seperti apa? Dalam artian kayak ini tergantung dari stadiumnya atau gradingnya atau gimana? Oke, jadi pemeriksaan awal kita periksa PSA ya. Kemudian dari hasil PSA itu ternyata meningkat dia ya, 20 misalkan ya. Artinya ini kan kita curiga nih, curiga ini pasien ini kanker prostat. Peningkatan PSA itu tidak selalu berkaitan dengan kanker prostat juga. Bisa suatu infeksi, bisa suatu pembesaran prostat normal. Maaf ya, setelah hubungan suami istri, infeksi itu menyebabkan peningkatan prostat juga, peningkatan PSA. Nah pada pasien ini misalkan 20 dia ya, kita curiga dong, ini jangan-jangan cancer nih. Nextnya apa? Kita kerjakan biopsi sebenarnya, itu yang kita kerjakan. Nah sebelum kita kerjakan biopsi itu, kita mapping dulu. Jadi kalau dibayangkan prostat itu seperti inilah, dia seperti kacang polong lah ya. Nah sel-sel prostat itu bisa di titik ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu kan. Jadi biopsinya itu kita harus pas ke titik itu. Nah dengan teknik yang sekarang kan makin canggih ya. Di Mitra Keluarga itu kita ada MRI namanya. Jadi MRI itu di mapping tuh, di foto lah, dimasuk radiologi sehingga kita bisa tahu titik-titik mana nih yang curiga sel cancer. Baru dikerjakan dengan jarum dia. Disuntik lah beberapa titik, kita ambil sampelnya, kita pastikan ini jinak atau ganas. Gitu ya. Jadi kita biopsi dulu. Kalau misalkan dari dulu dok, ini ada penelpon nanti kita lanjut dok ya. Kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Yanti di Lampung, Pak Dokter. Ibu Yanti di Lampung, silakan. Mau tanya apa ke Dokter Nugroho? Pak Dokter, suami saya ini memang kena diabetes sudah lama. Sebenarnya akhir-akhir ini kok dia bolak-balik itu pembesaran prostat itu loh Pak. Mau saya tanya itu Pak Dokter, apa pembesaran prostat itu apa akan menuju ke kanker itu ya? Sering saya dengar itu pembesaran prostat itu. Akhirnya kan dia dioperasi di dikerok itu ya, dari alat kelamin ini kerok terus dikuras. Itu apakah memang pembesaran prostat itu akan menuju akhir-akhir jadi kanker itu Pak? Kedua itu apa diabetes itu selalu akhirnya ada prostat itu ya? Oke, Dokter Nugroho sebelum dijawab ada yang ditanyakan ke Bu Yanti. Umurnya berapa untuk suami? Maaf. Sekarang udah mulai dari 70-an udah mulai kena. 70 tahun. Baru berapa tahun, 2 tahun udah kumat lagi, itu gede lagi besaran prostat itu kenapa ya Pak Dokter? Oke, sudah jelas dok? Ada tanya lagi? Sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Usia suaminya 70 tahun, ada riwayat diabetes, terus kemudian prosesnya membesar terus di 2 tahun lalu kayak besar lagi. Apakah akan berujung pada kanker gitu dok? Ya, jadi semua laki-laki itu akan membesar. Saya sudah sebutkan ya, 40, 50, 60 dia akan membesar. Faktanya ya dok. Itu udah fakta, itu udah udah takdir kita lah sebagai laki-laki. Nah sekarang pembesaran ini akan menyebabkan keluhan atau tidak. Ada pasien saya yang sampai 120 gram, besar, tapi kencing masih lancar aja, nggak ada keluhan apa-apa. Ya nggak saya apa-apakan juga kan, ya sudah biarkan aja membesar. Tapi ada juga yang 50 gram, 60 gram, tapi mulai ada gejala, yaitu gejala sering kencing yang nggak lancar lah, harus mengedan segala macam. Nah di situ harus kita treatment di situ ya, apakah dengan obat-obatan maupun dengan operasi yang sudah dikerjakan dari suami Bu Yanti tadi ya. Tadi kan sudah dikerjakan dengan kerok ya, tur prostat ya. Jadi tekniknya itu diteropong, terus kemudian prostatnya dikerok sehingga pasiennya bisa pipis ya. Nah sekarang apakah pembesaran prostat itu akan menuju suatu keganasan? Enggak, berbeda-beda tiap orang ya. Semua laki-laki akan membesar, tapi apakah dia akan keganas atau jinak? Itu berbeda-beda tiap orang ya. Makanya itu pentingnya kita lakukan pemeriksaan PSA dan biopsi tadi. Untuk kasusnya Bu Yanti kan sudah dikerjakan dikerok tadi ya, atau prostat tadi. Biasanya itu sudah dikerjakan pemeriksaan PA atau patologi anatomi. Jadi jaringan yang diambil kan akan diperiksa tuh. Kalau memang dia hasilnya sudah jinak, sudah artinya sih arahnya itu bukan ke keganasan ya, sehingga
Untuk kasusnya suaminya Bu Yanti itu ya kita obati sebagai pembesaran normal yang normal begitu ya. Awal-awalnya kalau misalkan ini memang masih sering berulang, ya biasanya mungkin beberapa pasien memang kadang-kadang kita kerok secara berulang memang, tergantung ukurannya ya. Kalau misalkan kasusnya suaminya Bu Yanti ini memang besar sekali, biasanya tuh teknik operasinya itu dengan menggunakan laser ya. Ada beberapa pilihan terapi juga, tergantung ukurannya. Kalau memang ukurannya besar, di atas 80 gram, biasanya itu dengan menggunakan laser tuh. Kita kan di Mitra tuh ada dengan laser, prostatnya akan habis, hasilnya juga akan lebih baik ya, karena kan benar-benar habis tuh jaringan prostatnya. Terus kemudian untuk keluhan sering kencing ya usia 70 tahun. Terus kemudian dengan diabetes itu pasti pengaruh juga tadi kan? Ya akan mempengaruhi pipisnya juga. Jadi itu udah kayak ya lingkaran setan lah, udah prostat ya, kena diabetes mellitus juga kena juga gitu, sehingga air pipis kencingnya juga akan sering berulang ya. Jadi solusinya untuk Bu Yanti ya satu ya gulanya itu harus terkontrol ya. Terus kemudian untuk prostatnya kita lihat evaluasi ulang lagi nih. Ukurannya berapa ya, mungkin kita kerjakan USG. Kalau memang ternyata ukurannya besar sekali, karena kan muncul lagi nih besar sekali ya, mungkin pilihan terapinya dengan menggunakan laser ya, supaya benar-benar bisa kita bersihkan. Nanti angka rekurensinya juga bisa lebih rendah sih. Oke, jadi angka kambuhannya bisa lebih rendah. Angka kambuhannya lebih rendah. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti ada di Lampung, dan semoga suaminya sehat selalu. Ingat, karena ada diabetes, gula darahnya harus terkontrol. Supaya bisa mengontrol kondisi prostatnya juga, meskipun ada faktor risiko usia yang sudah 70-an ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Yanti ya, dan semoga sehat selalu. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker prostat bersama dengan Dr. Nugroho Purnomo SPU, dokter spesialis urologi, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke Dok, kita lanjutkan tadi yang terpotong ya. Nah, itu untuk pengobatannya tadi kan ada MRI, terus kemudian ada tusuk jarum, biopsi, itu gimana Dok? Jadi kan kita biopsi ya dengan jarum, kita ambil jaringannya ya. Jadi kita kan kalau di rumah sakit di Mitra Keluarga itu kan ada MRI, dan tekniknya pun juga dengan robotik lah kalau istilah kita ya. Robotik. Jadi akurasi untuk biopsinya itu sangat tinggi ya. Jadi ibaratnya nih, karena kadang-kadang kita biopsi nih, tumornya di sini nih. Ternyata yang kita biopsi sini, ya hasilnya normal. Karena yang di sini nggak dapet. Ya? Karena tusukannya nggak dapet gitu. Jadi teknik biopsi ini juga dengan teknologi sekarang kan yang lebih canggih, akurasinya lebih tinggi. Sekarang terbukti nih positif kita dapat nih ya, kita biopsi ternyata hasilnya memang CA prostat, misalkan umur 50 tahun. Pilihan terapinya apa? Tentu yang nomor satu yang kita tawarkan adalah operasi ya. Jadi memang ya satu prostat ini kita ambil ya, kita angkat memang operasi, kita ambil dan kita kerjakan penyambungan juga ya. Nah sekarang kan juga tidak perlu takut lah, teknik operasi kan sekarang makin canggih juga ya, berbeda dulu ya. Di kita kan dengan teknik laparoskopik ya, laparoskopik radikal prostat bisa kita kerjakan ya, relatif lebih cepat, perawatan 3-4 hari lah. Dengar-dengar dari manajemen juga sekarang udah mulai ada teknik robotik ya, dengan ilmu robotik itu juga operasi lebih cepat ya, hasil lebih baik, pasien juga lebih cepat pulang lah ya. Teknik operasi secara robotik ini kan juga sebenarnya udah ilmu lama ya dari kita. Di Singapura, di negara tetangga itu juga udah ada teknik ini 10 tahun ya. Nah sekarang Indonesia juga udah mulai, beberapa rumah sakit juga udah mulai mengerjakan dengan teknik robotik ini sehingga hasilnya lebih baik. Nah harapannya apa nih dengan kita angkat, kan si sel tumor prostat ini kan kita angkat semua. Betul. Sehingga kan sel-sel harapannya, sel kansernya itu akan hilang sama sekali gitu. Sehingga dengan operasi yang baik, selnya hilang, sehingga kualitas hidupnya dia nanti ke belakangnya akan jauh lebih baik gitu kan. Lebih baik ya. Anggaplah ini misalkan dia tidak dikerjakan biopsi, yang tadinya cuma satu titik kecil itu, karena dia tidak terdeteksi, kan lama-lama bisa nyebar ke tempat yang lain ya, sehingga nanti lama-lama nih prostat ini bisa makin gede tuh. Prostat makin gede, dan yang paling ditakutkan apa? Dia nyebar ke
tempat yang lain. Dok, ngomong nyebar nih ya, kalau ngomongin biopsi juga itu masih di stigma di masyarakat kita. Dok, saya nggak mau biopsi Takut nyebar ya? metastasis. Nah, itu gimana? Jadi itu mitos ya. Iya. Jadi biopsi prostat itu tidak meningkatkan resiko metastasi atau penyebaran ya. Jadi biopsi itu sangat aman lah ya. Jadi dikerjakan, justru biopsi ini sangat dianjurkan kalau memang pasien itu kecurigaan gitu. Betul. Kan nggak mungkin juga kita langsung angkat semua ya, Yeah. operasi kan. Kita biopsi dulu, kita pastikan dulu nih barang ganas atau tidak gitu ya. Kalau memang sudah terbukti suatu keganasan ya pilihan yang terbaik apa ya kita angkat barang itu kan. Si tumor itu kita angkat bersih. Ya harapannya nanti 10 tahun, 20 tahun sudah tidak ada gejala lagi. Sama satu lagi dok, orang kalau sudah, oke dok, semisal udah di biopsi, udah di take out lagi, diambil gitu ya. Bukankah sel kanker masih ada yang tersisa dalam tubuh? Betul. Nah itu apakah ada risiko rekurensi lagi di situ? Betul, kalau memang menanyakan, jadi kalau saya diskusi dengan pasien tumor itu kadang-kadang memang nggak bisa cepet sih ngobrolnya ya. Karena Next time ya, Dok, ya? Karena itu akan walaupun sudah dikerjakan follow up itu akan terus ada gitu. Ya follow up itu ada dan kadang-kadang keluarga pasiennya juga harus kita edukasi juga ya. Karena kan kadang-kadang yang sakit yang temeninnya juga ikut sakit tuh kadang-kadang. Betul. Nah kadang-kadang pasien tumor itu walaupun sudah dikerjakan, resiko untuk rekurensi itu selalu ada walaupun jauh lebih kecil ya. Kalau udah dioperasi kan resiko rekurensinya itu sangat kecil sekali lah, kadang-kadang sampai di bawah 1%. Tapi tetap harus dalam follow up kita. Jadi pemeriksaan PSA berkala itu juga wajib dikerjakan ya setiap tahun. Karena kalaupun nanti amit-amit dia terjadi rekurensi, ya memang harus ada terapi lanjutannya, terapi hormonal ataupun terapi kemo. Tadi juga ditanyakan ya, selain operasi apa lagi sih teknik yang bisa kita kerjakan? Kalau misalkan pasien takut dengan operasi, ya tentu ada yang pasien takut, tetap pilihan pertama operasi ya. Walaupun ya ada beberapa pasien yang memang takut, ya pilihannya ya dengan obat hormonal ya. Jadi kita tekanlah si tumor itu supaya dia nggak nyebar tempat lain. Betul. Ya minimal dia di situ aja. Karena kan yang repot tuh kalau dia nyebar tempat lain, apalagi ke tulang belakang itu yang berbahaya untuk pasien. Oke. Baik, terima kasih Dr. Nugroho. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, quote-unquote bekal, terutama untuk kita yang kalau insya Allah nanti dikasih umur panjang, lansia, semoga sehat selalu, tidak mengalami kanker prostat gitu ya dok ya. Thank you dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Nugroho, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas dari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan prostat Anda meskipun ada faktor risiko ketika bertambah usia jadi lansia, bukan berarti itu halangan untuk tidak menjaga kesehatan Anda ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.